Bapak Ibu sekalian, tahu tidak Hindu dari mana? Rahasia umum nih, Hindu dari mana? India. Coba sebutkan hari raya Hindu yang ada di Indonesia. Galungan, Nyepi, Waisak Buddha, Kuningan, Rasuna Said, apalagi? Ada sekitar 30-an. Tapi semua hari raya Hindu yang ada di Indonesia tidak ada satu pun yang dirayakan di India. Dan tidak ada hari raya Hindu di India yang dirayakan di Bali. Jangankan Bali dengan India jauh, Bali dengan Tengger Jawa Timur dekat tuh, beda. Selamat siang dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Ya, itu yang dikatakan oleh Ustadz Mu'alaf dari Hindu Bali. Jadi dia menceritakan, ya gemes sih sebetulnya lihatnya. Maksudnya kalau dia mau berdakwah, ajarkanlah agamanya gitu. Nggak usah menyinggung agama lain yang kira-kira kontennya tuh berisi negatif. Ya sebetulnya itu menurut pandangan dia ya negatif. Tapi kalau menurut Pak Agit sih positif. Kenapa menurut Pak Agit positif? Ya karena kita harusnya berbangga. Berbangga kalau kita masih mempunyai agama asli Nusantara. Jadi kalau kita cek di Wikipedia, Hindu Bali itu adalah agama asli Nusantara, teman-teman. Nah, kalau dia bilang tadi hari rayanya yang ada mungkin 30 hari raya di Bali tidak ada di India, dan kemudian juga hari raya di India tidak ada di Bali, ya justru itu membuat bangga. Bangganya adalah bahwa Bali itu atau Hindu Bali maksud Pak Gid itu adalah agama asli Nusantara gitu ya. Contoh dari masalah ketuhanannya. Kalau di Hindu India itu menganut politeisme, jadi banyak Tuhan ya, dewa dan tuh segala macam. Tapi kalau di Hindu Bali kan konsepnya tidak demikian. Konsepnya itu masih dengan Sang Hyang Widiwasa atau biasa disebut dengan Sang Hyang Widi. Nah, Sang Hyang Widi ini sebetulnya bukan cuma di Bali juga ya, di Jawa dulu juga menyebut juga Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Taya, dengan berbagai macam Sang Hyang gitu. Jadi kata sembahyang itu menyembah Sang Hyang tadi gitu. Jadi kita seharusnya jadi masyarakat Nusantara atau Indonesia ini bangga itu, yang beragama Hindu Bali itu bangga. Jadinya agama itu masih asli agama Indonesia atau Nusantara, cuman ada sedikit berbaur gitu ya, istilahnya kolaborasi lah dengan Hindu gitu. Yang mana tadi disebutkan ya memang hari rayanya beda gitu. Nah, itu kan masalahnya adalah budaya. Kalau teman-teman ketahui, ya hari raya misalnya, hari raya Islam, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang dilakukan setahun 2 kali, itu juga bukan karena bisikan atau perintah dari Tuhan, bukan. Itu adalah hari raya yang sudah dilakukan sejak Nabi Muhammad belum lahir gitu. Jadi hari raya itu dulu disebut dengan hari raya Nauris dan hari raya Marhajan. Cuman sifatnya beda, jadi mereka melakukan 1 tahun 2 kali. Patokannya waktu itu belum ada bulan Hijriah teman-teman ya, karena Nabi Muhammad belum lahir. Nah ini masih memakai patokan bulan Masehi gitu. Itu namanya hari raya Nauris dan Marhajan. Nah, Nauris dan Marhajan ini adalah budaya Persia kuno gitu. Hari raya yang dilakukan penuh dengan pesta pora gitu, mabuk-mabukan. Nah, seperti itulah, makan-makan tapi ada mabuk-mabukan, pokoknya lebih liar lah gitu. Cuman
begitu lebaran Nabi Muhammad, nah ini dirubah budaya yang tadinya pesta pora dan segala macam dirubah menjadi hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri gitu ya, untuk bermaaf-maafan. Nah, yang kedua hari raya Idul Adha itu yang istilahnya filosofinya itu berkurban. Jadi konsep-konsep hari raya yang ada di agama Islam pun itu adalah perubahan budaya. Bukan sekonyong-konyong perintah dari Tuhan, itu enggak. Bukan seperti itu. Kalau kita lihat juga misalnya budaya apa namanya, akikah gitu ya, aturan agama Islam itu kan ada akikah gitu. Kalau selamatan lah kalau di Jawa gitu, istilahnya selamatan ini juga sudah ada budaya selamatan, cuman di sana selamatannya kalau anak laki-laki pakai motong 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, itu pun bagi yang mampu gitu ya. Nah itu sebetulnya budaya yang dirubah gitu. Itu budaya tadi. Selamatan di sini itu budaya selamatan sudah ada. Jadi kalau kita lihat Islam di sini, misalnya Islam di Yogyakarta gitu ya, di Keraton gitu ya, itu masih ada hari raya Sekaten, itu nggak ada di hari raya di apa di Arab sana, hari raya Sekaten itu nggak ada. Jadi budaya itu bercampur dengan penyebaran agama. Jika budaya itu tidak bercampur dalam penyebaran agama, maka akan ditolak. Nah, dia tadi ngomong si Ustadz ini nih, pagi juga bingung dia maunya apa si Ustadz ini. Selalu menceritakan yang kira-kira istilahnya sudut pandang negatif menurut dia gitu tentang Hindu Bali atau tentang Hindu. Tapi menurut Pak Git malah ini adalah sudut pandang yang positif, yang artinya kita masih mempunyai atau memegang jati diri sebagai bangsa Nusantara. Nah, termasuk Islam-Islam yang masih memegang jati diri Nusantara ya, misalnya ada selamatan, kemudian mandi kembang dan lain-lain, itu adalah Islam yang bercampur dengan budaya Indonesia yang ini harus dipertahankan gitu. Yang repot ini kan bawa agama dari luar, mau menyingkirkan budaya. Nah, jika budaya ini rusak ya teman-teman ya, itu adalah tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa gitu. Jadi kalau kita ingat atau tahu istilah dari Socrates, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa itu musnahkan sejarahnya, hilangkan budayanya. Nah, seperti itu. Nah, dengan potensi-potensi penjagaan budaya Bali yang asli, justru harusnya si Ustadz ini kalau ngerti dan paham dengan sudut pandangnya orang Nusantara gitu ya, harusnya bangga bahwa di situ masih ada jati diri bangsa Indonesia. Nah, dia sendiri ngomong begitu ya. Kalau kita lihat bajunya baju koko. Baju koko itu bukan baju Cina, bahkan baju Muslim, bukan. Itu bajunya orang-orang Cina gitu. Kalau kupluknya kan kupluk ya dari model-model Arab sana lah, kalau nggak Arab ya Afrika gitu ya. Kalau di sini kan kalau yang Bali atau Jawa itu kan belangkon, kalau Bali ya ikat kepala gitu ya, kayak Kang Deddy Sunda cuman beda model gitu ya. Nah, seperti itu harusnya ya bangga harusnya. Tapi kok malah dicemoohkan gitu, seakan-akan agama yang benar tuh dengan konsep satu gitu ya. Doanya dengan harus bahasa Arab gitu. Padahal Tuhan itu kan kalau kita pikir-pikir, kita pakai bahasa apapun akan mengerti itu. Nggak perlu berdoa pakai bahasa Arab, nggak perlu belajar. Nah ini jadi permasalahan di kita itu adalah seperti itu teman-temannya. Akhirnya melupakan jati diri sebagai bangsa. Contohnya gini aja lah, yang langsung kepada Pak Git sendiri alami. Pak Git itu lebih tahu bisa membaca bahasa Arab, ya, tulisan Arab itu, hijaiyah itu. Nah, itu Pak Git lebih bisa baca itu timbang huruf Jawa karena tidak belajar gitu. Karena tidak belajar bahasa Jawa, itu pun terjadi pada generasi muda yang sekarang gitu. Karena yang disuruh adalah ngaji, ngaji, ngaji gitu ya. Akhirnya yang dibaca itu kan kebanyakan huruf Arab. Dikasih dia buku yang misalnya huruf-huruf Jawa kuno gitu, itu nggak ngerti. Nah, disinilah apa namanya,
Kenapa kita nggak maju-maju? Karena kita sudah kehilangan sebagai jati diri bangsa Nusantara. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama ya itu intinya adalah kalau mau dakwah, kalau mau masuk Islam ya silahkan, kalau mau dakwah pun silahkan gitu. Tapi tidak usah memberi sudut pandang yang dalam arti negatif menurut dia gitu. Bukan menurut orang lain. Kalau menurut dia kan, wah kalau Hindu itu di India, di Bali, jangankan India Bali, yang di Jawa Timur aja, Bali dengan Tengger itu berbeda katanya. Nah itu sebetulnya justru harus bangga dengan kondisi seperti itu. Yang artinya Hindu Bali ini mempertahankan budayanya sebagai jati diri bangsa. Dan kepada teman-teman yang Muslim, Pak Gita harap juga tetaplah memperhatikan atau mempertahankan budaya-budaya bangsa gitu. Jadi silahkanlah beragama apapun itu, nggak ada yang larang gitu. Tapi jangan rusak budaya bangsa yang artinya itu mempertahankan eh, peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Menurut Pak Gita ini cukup sekian dan terima kasih.